Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, perlu kita ketahui ya, istilah-istilah di kalangan para ahli tasawuf itu jangan dipahami mentah-mentah. Kemudian begini, ada istilah tentang mentauhidkan Allah ya, ada istilah bersatu dengan Allah, ada istilah-istilah yang membingungkan kita dalam belajar. Kemudian ada juga istilah untuk mematikan diri ya. Nah, kalau kita pikir, bukan dipikir, kalau kita rasa betul-betul sudah sampai ya, itu nanti akan mengetahui bahwa apa yang mau dimatikan, kemudian apa yang mau diesakan. Sementara kita ini apanya yang dimatikan, apanya yang mau diesakan. Sementara Allah sudah esa sejak dahulu kala, sejak awalnya yang tiada berawal. Nah, ya. Kemudian apa yang mau dicari? Sementara dia tidak pergi kemana-mana, dia juga tidak banyak. Nah, dan kata-kata ada di mana-mana, berarti banyak. Nah, ini banyak yang membingungkan. Jadi itu sebenarnya tidak masalah, tergantung daripada rasanya kita bagaimana, gitu loh. Jadi tidak harus kita mengomentari orang, oh ini salah, untuk apa mencari ya, untuk apa mematikan diri. Nah, itu semua istilah-istilah saudara-saudara. Jadi jangan terpancing dengan istilah-istilah begituan. Jangan mudah tertipu ya dengan mematikan diri kah, dengan istilah-istilah yang lain kah. Jangan mudah tertipu begitu saudara. Nah, kemudian kita juga ya, jangan merasa paling benar, kemudian jangan merasa paling makrifat. Jangan. Kemudian mengatakan orang-orang yang baru di tahap lafaz Allah ya, itu orang-orang yang baru mengenal nama. Jangan seperti itu tidak bagus. Istilah ini juga huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu semua itu ya domir, menunjukkan bahwa hakikatnya adalah dia. Mau kita ngomong huwa boleh, mau kita mengatakan huma boleh juga, hum juga boleh, hiya huma hunna. Nah, itu semua sifatnya, sifat-sifatnya. Hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, mau kita katakan huwa ke, anta ke, ana ke, yang penting itu rasanya begitu loh. Yang penting itu orang itu, kita itu tahu bahwa oh ini yang dimaksud ana. Sementara di Al-Quran itu ada 3 ana, ada banyak. Ada yang mengatakan ana khairum minhum, nah ini iblis. Ada yang mengatakan ana rabbukumul a'la, ini Fir'aun. Ada yang mengatakan la ilaha illa ana, ini tajallinya Allah di lembah Muqaddas itu. Semak-semak belukar yang mengatakan la ilaha illa ana, tajallinya, sifatnya. Jadi istilah-istilah huwa, huma, hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antum antunna, ana nahnu, itu jangan diperdebatkan saudara-saudara. Nah, mau bilang ana, tapi ananya di sini berbahaya kalau orang-orang yang mengucapkan dengan secara lahiriah. Bahkan secara sirnya juga kalau salah mengucapkan, salah mendudukkan posisi rasa ini, itu kan rasa ada 3 ya. Rasa Adam, rasa Muhammad, dengan rasa Allah. Nah, kalau salah mendudukkan posisi rasa ini, duduknya di rasa Adam, kemudian mengatakan aku Allah, ini berbahaya saudara. Makanya ada dibilang tahap mematikan diri. Apanya yang dimatikan sih? Apanya sih yang dimatikan? Pikiran, perasaan. Yang mengatakan kita ada, itu. Tapi kalau belum mematikan diri langsung ke bako, berbahaya, salah jalannya. Orang itu tidak bisa ke bako kecuali harus fana dulu. Harus fana dulu baru ke bako. Bako itu betul-betul sadar 24 jam bahwa yang ada hanya akunya Allah. Yang ada hanya aku, meliputi segala sesuatu. Nah, kalau orang tidak pernah fana,
makom fana ya, belum mempelajari ataupun didudukkan Allah di situ, jangan berani-berani mengatakan aku Allah. Begitu loh maksudnya. Nah, maka ada juga saudara-saudara kita yang belum ini, sama-sama kita belajar ya. 0 titik alif itu yang kita ini di konten-konten lalu, la ilaha illallah itu 0 titik alif itu. Nah, itu banyak sekali versi-versinya. Maka kita jelaskan di situ supaya untuk mendekatkan paham. Nah, 0 ini zat, titik ini ruh semesta alam, alif ini sudah jadi batang tubuh jasad alam semesta. Begitu. Cuma begitu sebenarnya. Jadi 0 ini dinamakan zat, ya. Kemudian titik ini adalah sifat, ya. Sifat. Kemudian ini asma dan af'al adalah alif ini. Artinya manusia, alam semesta dan seluruh isinya ini alif. Nah, begitu. Kedudukannya di mana yang 0 itu? Yang maha ruang, yaitu zat yang maha suci. Yang mana? Yang tak terbatas. Kemudian titiknya itu yang roh. Di mana roh? Di mana roh semesta alam? Ada di balik, ada di kekosongan itu. Ada juga di situ. Di sini juga ada. Di tubuh kita ini ada roh. Wujudnya roh, wujud idofi ada pada napas keluar masuk. Kemudian alifnya ini adalah batang tubuh kita. Kalau ditarik di alam semesta, ya alam semesta itu. Alam semesta bentuknya lurus. Bentuknya itu seperti insan, seperti manusia, makrokosmos. Alam kabir, alam sugro ini, alam kecil ya, mikrokosmos. Jadi bentuknya alam semesta itu seperti itu. Maka sekarang untuk mencapai kepada zat ini, ya, zat itu cari ruangan kosong. Tidak ada apa-apa di sana, rumah kosong. Cari ruangan kosong, satu tempat itu satu kamar, kosongkan semua kursi. Kalau ini untuk orang-orang yang masih bingung-bingung, ya, kita yang masih bingung, kosongkan semua barang-barang. Terus yang ada hanya kita di situ sendiri. Ya, duduk sila, pejamkan mata, kemudian bayangkan, imajinasikan kita juga hilang di situ. Yang ada berarti hanya ruangan kosong itu. Temboknya sekalian hilang semuanya, kosong. Makanya lubang hidung ini itu isyarat juga lubang hidung kita itu. Makanya tubuh kita itu kelihatannya padat, padahal itu 99% itu kekosongan sebenarnya. Kelihatannya aja padat karena saling berdekatan, karena saking banyaknya itu materi-materinya. Begitu ya. Jadi kita harus paham di sini 0 titik alif. Nah, kalau diurut 0 itu yang maha ruang, ya. Kemudian titik itu roh semesta alam. Kemudian alam semesta adalah ini apa namanya? Alifnya. Bukan berarti ya, bukan berarti alif ini dan titik atau alif ini adalah zat. Bukan berarti zat, ini adalah sifat, asma dan afal. Untuk mempermudah, ini zat, ini sifat. Ini yang 0 ini, maha ruang ini adalah zat. Kemudian yang ini, alif ini adalah sifat. Taruhlah begitu, untuk mempermudah. Zat, sifat. Jadi zat itu, ini yang maha ruang. Itu kan meliputi juga yang ini, yang sifat. Zat juga kan ada di sifat. Karena sifat pun juga terjadi akan adanya zat. Namun lain, sifat dengan zat itu lain. Tapi tiada bercerai. Tidak menyatu namun satu, ahad. Begitu. Jadi di dalam diri kita, di luarnya ada zat. Kita ini sifat. Alam semesta itu sifat. Hilangkan alam semestanya dulu deh. Bayangkan kita ini yang menjadi alam semesta sendiri. Tidak ada siapa-siapa ya. Tidak ada sumur, tidak ada apa, semua padang pung hilang semua kekosongan yang hampa, kita melayan di maha ruang sendiri. Coba imajinasikannya. Begitu. Lalu kita inilah sifatnya. Namun kita di sini bahasa yang keliru juga. Kalau di bahasa dikalamkan, kita di sini maksudnya itu paham sendirilah.
Nah, kita pakai bahasa kita, kamu, mereka, aku, dia itu untuk memudahkan paham, biar tidak dituduh itu sama orang-orang yang tidak paham nanti. Nah, kalau kita bilang aku terus itu berbahaya di sini. Nah, begitu. Itu perlu dipahami. Nah, ini bayangan sifat asma dan afal itu bayangan. Bayangan daripada zat itu sendiri. Bukan daripada zat lain. Ini wujud hakiki zat ya, yang maha suci dari segala sesuatu, bersalahan dengan makhluk. Itu lain dengan wujud yang wujud bayangan. Nah, alam semesta ini adalah wujud ma'dum, wujud yang tidak ada. Ketika dilihat mata ada karena dimaujudkan, diadakan. Tetapi ketika di hakikatnya ini sebenarnya tuh tidak ada, bayangan, ilusi. Ibarat ya. Ini bulan, ini bulan. Nah, ini bulan di atas, ini air luas. Ya, air. Kemudian ada pantulannya itu, bulan itu, rembulan itu. Kemudian ada di sini kita bagi kotak-kotak. Nah, ada beberapa rembulan di situ. Nah, yang aslinya itu tetap seperti ini. Tetap bulannya itu tetap begitu. Nah, ininya yang gambar-gambar bulan banyak itu, cermin-cermin pantulan-pantulan dari air itu, dari sini, itu pasti ada yang setengah atau ada yang full, tapi namanya bayangan dengan yang punya bayang itu berbeda. Meskipun serupa namun tak sama. Serupa namun tak sama. Begitu. Paham ya, serupa namun tak sama itu bagaikan pinang dibelah dua. Bukan berarti seperti yang kita lihat, begitu. Tapi itu bayangan. Alam semesta, manusia dan segala sesuatunya itu adalah bayangan. Dimaujudkan. Padahal makdum sebenarnya tidak ada dalam pandangan itu. Maka orang-orang yang khawas, orang-orang khususul khawas, pandangannya itu begitu. Dia sudah tahu bahwa zat itu ada pada dirinya, di luar dirinya, dan meliputi segala sesuatu, ya. Jadi semuanya pergerakan daripada zat. Jadi sekali melihat hewan, sekali melihat gerakan, sekali melihat apa, itu kelihatannya ada dalam pandangan mata namun tiada. Makdum, tidak ada. Inilah yang dikatakan sihir yang nyata. Sihir yang nyata. Inilah yang dikatakan mimpi. Mimpi yang berkepanjangan. Kapan kita sadar? Ketika kita sudah disadarkan. Orang yang telah tercerahkan itu orang yang telah sadar bahwa dunia ini halusinasi. Halusinasi yang nyata, sihir yang nyata. Kelihatannya ada namun tiada. Yang ada tuh hanya wujud yang kekal, yaitu zat yang maha suci. Nah, pantulan daripada zat maha suci itu menjadi zat wajibal wujud, yaitu alam semesta dan seluruhnya. Namun zat bayangan, perhatikan, zat bayangan, begitu. Nah, menjadi sifat, begitu loh. Jadi ketika kosong itu kosong, menjadikan hembusannya itu roh semesta alam. Kemudian roh semesta alam menjadi alam semesta dan seluruh isinya termasuk manusia. Nah, pahamlah di situ. Nah, jadi yang kosong ini bukan menjadi roh, bukan menjadi alam semesta, bukan. Tajalli, menampak, apa loh? Itu bahasa-bahasa anu aja menjadi. Menjadi itu bahasa-bahasa kita. Jadi tajalli, nampak, kenampakan al-haq, begitu. Nah, begitu. Jadi bukan menjadi. Cuma kita selalu bilang menjadi itu bahasa-bahasa tasawuf, bahasa-bahasa bahasa-bahasa yang mesti diperlihatkan lagi tafsirannya, tersiratnya itu apa di situ. Tinggal kita lah. Jadi kenampakan, menampakkan, ya, menampakkan dirinya dalam sifatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tanzi, ya tasbih juga. Jangan sampai kita meyakini hanya tasbih saja. Jangan sampai meyakini hanya tanzi saja. Begitu loh. Tuhan itu tanzi dengan zatnya, tasbih dengan sifatnya. Wallahu bikulli syai'in muhit. Wallahu alimun
bizatis sudur. Allah itu yang maha mengetahui. Kemudian Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Nah, ini yang dimaksud Allah itu tasbih. Tuhan itu tasbih. Sifatnya yang tasbih. Sifat. Ya. Kemudian Allah itu tanzih. Tuhan itu tanzih. Maha suci daripada segala apa-apa yang menyerupakan dengan makhluk. Itu zatnya. Jadi zat, sifat, zat, sifat, zat, sifat itu. Allah itu, Tuhan itu tanzih dengan zatnya, tapi dia juga tasbih. Tasbih dengan sifat-sifatnya. Jadi seperti itu. Kalau mau tidak repot, tidak berbelit-belit, begitu saja. Nah, zat, sifat, zat, sifat. Zat itu yang maha ruang, ya. Ya, tak terbatas itu. Kemudian semua yang kelihatan itu sifat. Sudah selesai kan? Selesai. Nah, di dalam diri ada juga zat, di luar ada juga, di diri ada juga. Nah, karena ini kan yang nampak adalah tajalli daripada zat, yang menggerakkan juga adalah zat, cuma yang nampak itu sifat. Tapi kalau orang-orang yang arif, orang-orang yang telah wusul, itu melihat juga zat. Tapi ini bahasa-bahasa kita yang melihat zat begitu loh. Sebenarnya bukan kita yang melihat, ini melihat dengan pandangannya Allah. Nah, orang itu Pak, kalau pintarnya bagaimana, keilmuannya bagaimana, hafal hadisnya, hafal Al-Quran bagaimana, itu tidak bisa bertemu zat. Tidak mungkin bertemu zat kalau bukan karunia-Nya Allah, kalau bukan rahmatnya Allah sendiri. Contohnya banyak orang yang buta masalah itu. Nah, itulah tempat bersemayamnya angin, tempat bersemayamnya ruh. Nah, itu. Makanya biasa ini kan oleh orang-orang tua kita dahulu, dikasih suruh cari itu di mana tempat bersemayamnya angin, ya toh. Nah, di mana bekas kakinya burung. Nah, itu kan banyak itu. Orang-orang tua kita dahulu di Jawa, ya di Sumatera, di Sulawesi, di Maluku, ya di Malaysia, Nusantara dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksud zat ini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Begitu. Jadi zat tidak bercampur dengan sifat. Ya. Namun satu esa ahad. Karena apa? Sifat, si sifat ini alam semesta dan seluruhnya itu berada dalam lautan zat, begitu loh. Jadi otomatis zat ya ada di dalam, ada di luar, dan meliputi segala sesuatu, seperti itu. Nah, tinggal ketika melihat sesuatu, melihat diri, langsung tembus kepada zat, itu saja. Tidak usah repot-repot. Zat, sifat, zat, sifat. Kalau kita sering lupa, lihat kepada zat terus saja. Yang mana zat? Ini, di sini juga. Nah, paham toh? Yang mana? Nah, begitu. Sama-sama belajar. Jadi jangan tertipu dengan kenampakan-kenampakan bayangan. Wujud-wujud bayangan ini jangan tertipu. Perasaan, iri, dengki, rasa, semua itu adalah wujud-wujud yang palsu sebenarnya. Itu adalah ilusi-ilusi. Itu adalah ilusi yang nyata, saudara-saudara. Ayam, bayangan-bayangan semua itu. Sebenarnya bukan wujud asli, itu bukan wujud asli. Itu wujud bayangan. Wujud aslinya itu ada, namun memakai cermin rohani, cermin roh semesta alam, kemudian nampak itu bisa nampak itu alam semestanya, begitu loh. Jadi kosong, maha ruang, toh. Kemudian mempunyai cermin roh semesta alam. Nah, mantul ke apa namanya, alam semesta. Jadi begini. Nah, alam semesta ini wujud asli, wujud hakiki, roh semesta alam. Nah, jadi terpantur dia. Ini alam semesta. Jadi bergerak di sini, ya, bergerak misal ini ya, jempol bergerak. Nah, bergerak juga ini. Ini misal, permisalan. Bergerak telunjuk, teng, bergerak jari tengah, teng, bergerak. Nah, bergerak di sini, ini juga bergerak di sini, sama pergerakannya. Nah, ini cerminnya. Nah, gitu loh. Jadi yang wujud asli itu yang mana? Yang ini. Nah, yang di atas ini.
Wujud bayangan ini. Nah, bergerak bayangan sifat alam semesta ini yang dibawa ini alam semesta dan seluruh isinya termasuk yang nampak-nampak ini bergerak ini karena bergeraknya ini. Begitu loh. Jadi satu kudro iroda ilmu hayat sama basor itu dari sini semua, dari atas ini. Nah, kelihatannya memantul ke sini. Begitu, paham ya sedikit-sedikit ya. Nah, itu. Gitu kelihatannya. Itu perumpamaan untuk mendekatkan paham. Jadi alam semesta dan seluruh isinya ini cuma satu zat yang membolak-balikkan. Seperti itu. Itulah zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak bisa dicapai oleh orang-orang siapapun yang jika tidak dikehendaki Allah untuk mematikan dirinya dan wusul kepadanya. Nah, itu bahasa-bahasanya. Ya, mungkin agak lama sedikit. Mohon maaf. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.